Kajian kita fikih dan Indonesia kita biasanya bermadzhab Syafi'i, maka kita ambil dikuatkan mazhab Syafi'inya. Kita ambil buku fikih mazhab Syafi'i, dan sebelumnya sudah dijelaskan fikih itu adalah pemahaman yang mendalam. Di dalam sistem ilmu Al-Quran hadis itu adalah bahan baku, sumber ilmu. Ketika Al-Quran dan hadis dikumpul oleh ulama, khususnya ayat-ayat hukum, hadis-hadis hukum, lalu dibahas secara rinci teliti, maka lahirlah namanya ilmu fikih. Ya. Jadi syariah Islam itu sumbernya ketika disebut dengan syariah itu Al-Quran hadis, Al-Quran sunnah. Ketika disebut fikih adalah pemahaman ulama-ulama yang ahli dalam hukum-hukum Islam, ya, termasuk hukum-hukum ibadah. Itulah yang disebut dengan fikih. Makanya fikih ini dipelajari di Fakultas Syariah, Fakultas Hukum Islam, bahasa lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Faslul wudu, pasal tentang wudu. Abu Suja mengatakan wa faraidul wudu sittah. Fardu wudu ini faraidnya, fardunya atau rukunnya ada 6. Yang pertama an-niyah inda ghuslil wajah, berniat saat membasuh wajah. Ya. Ketahuilah, kata beliau, di dalam wudu ini ada beberapa syarat dan fardu. Syarat-syarat berwudu, syarat-syarat sahnya ada. Syarat sahnya itu yang pertama, dia harus orang Islam. Sebab kalau dia tidak muslim, amal solehnya, amal ibadahnya tak diterima, karena dia tidak didasari keimanan. Jadi kalau orang kafir wudu, ya percuma saja, tak ada nilainya. Kemudian dia sudah mumayyiz. Mumayyiz itu sudah bisa membedakan mana baik buruk. Biasanya anak-anak mumayyiz itu sudah 7 tahun. Kalau anak-anak kecil seperti tadi, ada anak-anak jalan gitu kan, itu belum mumayyiz, belum bisa bedakan baik buruk, maka dia berwudu pun tak berwudu sama saja sebenarnya. Itulah yang bahasa Nabi. Dari mana itu tahu? Sebenarnya dari hadis sahih. Kaidah umumnya rufi al-qalam an salasin. Pena itu di rufi'a. Pena itu tidak dicatat. Perbuatan baik buruk itu tidak ada pahalanya, tak ada catatannya. Dari 3 orang. Salah satunya adalah as-sobi hatta yahtalim, dari anak-anak sampai dia dewasa, baligh, gitu ya. Makanya kalau belum baligh enggak dianggap berdosa. Nah, sedangkan mumayyiz itu dia belum baligh tapi sudah bisa membedakan, umur 7 tahun. Nah, itu dianggap sah wudunya, ya. Maka dari kecil anak-anak kita kan disuruh sholat. Muru auladakum bis sholat, suruh anak-anak kamu sholat, kata Nabi. Wahum sab'un. Ketika anak itu berumur 7 tahun gitu kan. Jadi umur 7 tahun udah suruh sholat, berarti wudhu sah. Umur 7 tahun, mumayyiz. Jadi itu diteliti dari Al-Quran hadis, Quran sunnah, sehingga muncul pemahaman seperti ini. Itulah namanya fikih, ya. Kemudian airnya harus air suci, mensucikan, ya kan. Ada sebelumnya dibahas air yang suci tapi nggak mensucikan, misalnya air kelapa, itu tak bisa pakai wudu, Pak, gitu ya. Air santan kelapa itu nggak bisa pakai wudu, dia untuk dimakan boleh suci, tapi wudu nggak boleh, ya. Kemudian tidak ada mani, tidak ada penghalang yang menghalanginya, yang bisa dilihat misalnya berupa kotoran atau mani syar'i, tidak dalam kondisi haid, tidak dalam kondisi nifas, ya, tidak dalam kondisi junub.
Karena kalau kita berwudu, wudunya sebenarnya sah ya berdasarkan hadis, tetapi wudu itu tidak bisa menghilangkan hadas besar. Nah, begitu bahasanya. Jadi kalau kita pun berwudu, ya sama saja tidak dianggap bersih suci. Kenapa? Wudu itu menghilangkan hadas kecil. Nah, menghilangkan hadas besar harus mandi. Nah, itu kan nalar logikanya kan begitu. Tapi memang Nabi menyuruh kita, Pak, kalau misalnya nih mohon maaf, suami istri hubungan tengah malam jam 2 bangun hubungan. Nah, itu kan mau mandi dingin. Katakan sajalah dulu nggak ada air hangat. Kalau ada air hangat kan masih gampang. Nggak ada air hangat, kita kedinginan. Apakah kita wajib mandi? Nggak usah. Tapi wudu dianjurkan. Wudu tidur. Jangan tak berwudu. Ya Pak ya. Wudu aja. Itu disunnahkan Nabi, sahabat itu berwudu. Wudu saja. Kemudian tidur. Nanti udah agak tidak dingin lagi baru mandi. Baru sholat subuh. Nah, begitu. Ya. Anjuran Nabi SAW dalam hadis. Jadi kalau ada penghalang tidak boleh. Kemudian sudah masuk waktunya bagi orang yang dalam keadaan darurat. Nah, ini contohnya kata beliau di sini adalah perempuan yang mustahadah dan orang yang buang angin terus menerus. Ada orang yang kadang-kadang ambeien darahnya terus ngalir gitu kan. Saya pernah lihat orang yang sakit dia ngalir terus darahnya gitu. Akhirnya dia nggak sholat gitu kan. Nah orang seperti ini kan najisnya terus menerus. Atau dia buang angin terus menerus, sedikit-sedikit pus penyakitan gitu kan. Atau darah mustahadah, darah penyakit keluar aja perempuan. Nah orang begini bagaimana? Kalau orang begini dia percuma wudu. Percumanya begini, kalau tidak masuk waktu sholat, ya dia tidak bisa menghilangkan najis. Karena wudu itu menghilangkan najis kecil, hadas kecil. Tetap dia bernajis. Kapan dia dianjurkan wudu? Kalau sudah masuk waktu sholat saja. Nah, jadi dia wudu itu untuk melaksanakan sholat saja. Sesudah itu, ya sudah. Jangan tak sholat Bapak Ibu ya. Karena kita dianggap bernajis gitu. Kalau dalam fikih Syafi'i begini, Abu Suja ini termasuk hakim ya. Ahli hukum Islam. Qadhi. Nggak boleh. Ya harus sholat. Walaupun kita buang angin terus penyakitnya atau berdarah terus kan. Karena mungkin ambeyannya gimana. Nggak boleh. Termasuk darah istihadah itu mandi saja karena bukan darah haid. Istihadah. Nah, jadi kapan wudhunya? Waktu mau sholat. Nah, bisa pahami Pak ya? Waktu mau sholat duduk, habis itu sudah selesai. Ini pemahaman fikihnya. Kemudian adapun fardu wudu ada 6. Itu tadi syarat sah ya, syarat sah wudu. Kemudian fardunya ada 6. Yang pertama adalah niat. Sebenarnya Bapak Ibu, di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, firman Allah tentang wudu ini kan ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kan gitu kan? Hai orang-orang beriman, idza qumtum ilas shalah, apabila kamu mau melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu. Gitu kan? Wa aydiyakum ilal marafiq, dan juga tanganmu sampai siku. Wamsahu biru'usikum, dan kemudian sapulah ru'usikum, biru'usikum sebahagian kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kakimu sampai mata kaki. Nah kalau ayat ini Bapak Ibu, ini tidak ada disebut niat. Kalau mau sholat langsung basuh wajahmu. Gitu kan? Kan nggak ada disebut rukun niat. Makanya kalau orang nggak mahir fikih, pernah ada ustadz besar di Indonesia,
yang dianggap orang ustadz besar, dia sebut, mungkin dia salah kan, karena nggak mahir fikih tadi. Dia sebut rukun wudhu itu 2. Nah, apa itu rukun wudhu 2? Yang pertama membasuh muka, yang kedua tangan sampai siku. Disamakannya sama tayamum. Nah, ini padahal masalah wudhu ini sangat dasar kan. Kalau wudhu kita nggak benar, otomatis sholatnya nggak benar kan. Karena syarat sah sholat adalah wudhu, kan gitu. Nah. Syarat sah sholat wudhu. Faksilu wujuhakum, basuh muka dan tangan sampai siku. Ini 2 aja dia sebut. Lupa dia ini. Wamsahu biwurusikum, basuh kepala dan mata kaki sampai mata kaki, ini lupa dia. Maka disebutnya rukun wudhu 2. Ini biasanya gara-gara sering nggak mahir di fikih, jadi lupa hal-hal dasar seperti itu. Ya. Kalau tayamum ya basuh muka sama tangan saja. Imam Syafi'i sampai siku. Kalau Malik sampai pergelangan tangan. Karena Tuhan tidak menyebut marafiq. Itu perbedaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di sini kan nggak ada niat. Lalu bagaimana? Nah, munculnya pendapat kenapa niat menjadi wajib? Karena niat itu disebutkan Nabi dalam hadis, innamal a'malu binniyat. Karena sumber untuk fikih, sumber untuk berhukum bukan hanya Quran saja, tetapi juga hadis sunnah. Nah, jadi kalau belajar fikih itu kita belajar Quran hadis, karena itu sumbernya. Tapi kalau Bapak belajar Quran, tafsir, belum tentu belajar fikih, mahir fikih. Kalau Bapak belajar hadis, belum tentu mahir fikih. Tapi kalau belajar fikih, nah harusnya dasarnya ya ulama-ulama fikih itu hafal Quran dulu, mahir Quran tafsir, baru mahir hadis, hafal jutaan hadis, baru bisa jadi ahli fikih, Pak. Ya. Makanya dulu saya tamat aliyah, karena saya juara umum, kepala sekolah saya bilang, kamu masuk kemana? Saya mau masuk ke fakultas yang banyak ilmu agamanya lah, tapi saya mau belajar Quran hadis. Kalau kamu belajar Quran hadis, itu di jurusan tafsir hadis. Tapi kalau kamu mau belajar agama banyak ilmunya, itu di fakultas syariah, hukum Islam. Nanti kalau di syariah, kamu juga belajar Quran hadis. Kalau jurusan tafsir hadis, banyak di tafsir hadisnya aja gitu. Nah, itu bedanya, Pak. Nah, secara umum begitu. Dan saya akhirnya memilih fakultas syariah, pilihan pertamanya. Dan alhamdulillah lulus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama adalah niat. Ini berdasarkan hadis Sahih Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyat. Seluruh amal kita bergantung kepada niatnya. Maka wudu itu harus diniatkan supaya ada pahalanya atau keriduan dari Allahnya. Niat ini hukumnya fardu dalam bersuci dan dari hadas. Jadi bersuci dari hadas, tetapi tidak wajib dalam hal menghilangkan najis. Jadi niat wudu itu nawaitul wudu'a li raf'il hadas. Sengaja aku berwudu untuk mengangkat hadas asghar, hadas kecil. Bukan untuk menghilangkan najis. Wudu itu tidak bisa menghilangkan najis, Pak. Hilangkan najis ya buang najisnya, dicuci. Bukan wudu. Ya. Kan nanti ada kalau bab najis kan beda deh, ada najis ringan, najis berat. Kalau najis berat kayak jilatan anjing, pakai tanah sampai 7 kali baru dia dianggap suci. Nah, itu tidak pakai wudhu bersihkan najis ya. Dirab al hadas menurut pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i. Tujuan mensucikan najis itu menghilangkan najis. Menghilangkan najis itu bisa saja berhasil dengan jalan membasuhnya. Lain atau beda dengan hadas. Kalau hadas, bersuci dari hadas itu ibadah mahdhuf. Nah, Bapak kalau mandi hilang nggak kotoran? Kotoran-kotoran.
kena paret, kena katakan aja dulu kena tai kucing, apa. Ketika kita mandi hilang nggak kotoran semua? Hilang, bersih kan? Tetapi apakah Bapak suci? Enggak, karena Bapak tidak berniat mandi wajib, mandi besar, dan Bapak tidak berniat wudu. Kalau tidak niat wudu, nggak suci namanya. Jadi bersih dengan suci beda. Islam itu tidak hanya bersih, tapi suci. Kalau orang non-Islam dia bersih saja, cucinya nggak mesti. Kalau kita enggak, bersih dan suci. Ini paham nih Pak ya? Jadi beda antara bersih dengan suci. Kita mandi bersih, kalau mandi udah bersih, bersabun apa semua. Apakah suci? Belum berwudu ya nggak suci, belum bisa sholat, gitu ya. Kecuali Bapak pas mandi sambil niatkan wudu, siram semua, kan basah semua anggota, apa boleh. Ya. Masyarul muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi membutuhkan niat karena dia ibadah. Setiap ibadah itu butuhkan niat. Pada ibadah-ibadah lain. Demikianlah pendapat dikatakan Imam Ar-Rafi'i. Ini ulama besar mazhab Syafi'i. Niat ini pun ada syarat-syaratnya. Yang pertama Islam. Kembali ke tadi ya. Kalau nggak Islam ya nggak sah. Karena ibadah itu tidak sah kalau nggak punya iman. Bukan orang Islam. Jadi nggak sah wudunya kalau orang kafir. Mandinya juga nggak ada mandi besar mereka Pak. Nah, sebab niat itu ibadah. Orang kafir itu bukan ahli ibadah, mereka nggak dituntut. Maka orang kafir itu disebut bukan mukallaf. Tidak mukallaf itu orang yang dibebani hukum tuntutan. Yang mukallaf itu Islam, Muslim, baligh, udah baligh, berakal. Orang gila nggak sholat nggak dosa Pak. 10 tahun dia gila nggak sholat nggak dosa. Nanti udah sadar baru dia sholat. Nah, itu namanya syarat sah. Jadi niat itu sahnya bagi orang Islam. Termasuk wudunya orang murtad. Orang murtad ya namanya sama kan kafir. Ini tak ada perbedaan pendapat ulama, tak sah. Waktu niat diwajibkan ketika pertama kali membasuh sebagian dari wajah atau muka. Jadi niat itu Pak, kalau dalam mazhab Syafi'i sebenarnya ini ada beberapa pendapat. Waktu basuh tangan kita boleh di situ niat sebenarnya. Kalau di sini disebut waktu basuh muka, nawaitul wudu lillahi ta'ala. Ya Allah. Jadi begitu kita basuh muka, situlah niat. Niatnya boleh 3 persi, ini disebut beliau. Ya Allah, sengajaku berwudu menghilangkan hadas kecil. Sengajaku menghilangkan hadas kecil karenamu ya Allah. 1. Nah, niat itu dalam hati, bahasa Indonesia saja biar Bapak ngerti. Jadi dikasih ilmunya aja. Kalau mau pakai Arab boleh. Nawaitu wudu'a li rab al-hadas lillahi ta'ala. Nah, kalau mau ringkas lagi, nawaitul wudu lillahi ta'ala. Sengaja aku berwudu. Wudu udah dipaham, udah bisa dipahami. Nawaitu li rab al-hadas. Nah, itu boleh juga. Sengaja aku menghilangkan hadas. Menghilangkan hadas itu hadas kecil wudu. Kemudian nawaitul wudu'a li rab al-hadas boleh. Yang kedua, sengaja aku berwudu untuk melaksanakan sholat. Ya. Sengaja aku berwudu untuk melaksanakan sholat. Nah. Boleh. Niatnya seperti itu. Bahkan kalau di dalam kitab Mahalli disebut, kalau kita wudunya mau sholat harus diniatkan untuk sholat. Begitu pula dia kan. Agak keras di situ. Tapi itu pendapat. Kalau pendapat begitu kan, ya namanya pendapat. Cantolan ayat hadisnya tidak qat'i, tidak kuat. Jadi kita hanya untuk afdol saja gitu ya, keafdolannya. Jadi ketika kita mau sholat, niatkan aja untuk wudu untuk sholat supaya lebih sempurna. Ya, ada nggak orang wudu tidak untuk sholat? Ada, banyak kan. Nah, jemaah saya pernah nanya, Ustadz, jadi kalau kita wudu kan pasti untuk sholat Ustadz. Mana ada orang wudu nggak untuk sholat? Saya sering wudu nggak untuk sholat.
Untuk apa kita wudhu? Tetap suci kan? Batal wudhu kita, mau tidur kita wudhu. Kita mau tidur wudhu. Karena wudhu tidur dalam keadaan suci berwudhu itu didoakan malaikat, Pak, sampai kita bangun. Besar pahalanya. Nah, jadi sebenarnya amalan yang paling bagus itu kan nggak putus wudhu, salah satunya. Nggak putus-putus wudhu kita. Suci terus. Apalagi orang yang bertarekat itu sangat ditekankan sekali. Karena dia dianjurkan suci terus-menerus, zikir terus-menerus gitu. Yang ketiga, niat fardunya wudhu atau niat menjalankan kewajiban wudhu. Nawaitul wudhu'a fardu lillahi ta'ala. Sengaja wudhu karena wajib karena Allah Ta'ala. Kapan wudhu wajib? Ketika kita mau sholat. Berarti kan dipahami ketika kita wudhu, kita anggap wudhu itu wajib, berarti mau sholat lah itu. Kalau mau tidur wajib gak wudhu? Wajib gak? Gak wajib. Karena tidur tanpa wudhu boleh, ya kan? Gak berdosa. Tapi pakai wudhu afdol, sunnah namanya. Ada keutamaannya, dapat pahala. Sunnah itu kan dalam fikih dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Nah, wudhu kita mau tidur dapat pahala, fadilahnya besar. Tapi kalau tak wudhu kita mau tidur, tak berdosa. Itulah sunnah dalam fikih. Karena sunnah dalam fikih itu disebut hukum. Jangan sunnah dalam ilmu hadis. Sunnah dalam ilmu hadis lain lagi nanti. Itu perkataan perbuatan takdir Nabi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Imam Nawawi berkata dalam Syarah Muhadzab, kata beliau, andai seorang tersebut berniat bersuci untuk sholat atau bersuci untuk selain sholat, yaitu segala sesuatu yang bergantung kepada wudhu, wudhunya sudah cukup. Ya, misalnya Bapak mau tawaf, Bapak berwudhu, ya Allah, wudhu untuk tawaf boleh, karena tawaf itu wajib wudhu. Sebab kalau wudhunya batal, tawafnya batal. Ya, tak boleh, tak suci. Maka kalau kita wudhu, kalau kita tawaf, wudhunya itu pakai mazhab qaul jadid. Nyentuh wanita tidak sengaja tidak batal. Jadi kita tawaf itu jangan sengaja nyentuh wanita. Kalau tersentuh nggak sengaja udah ginikan aja, nggak batal. Gitu ya. Qaul jadid namanya, pendapat yang baru Imam Syafi'i. Qaul qadimnya asal nyentuh batal. Sahwat tidak sahwat. Kalau Imam Hanafi sahwat dulu baru batal. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini juga dijelaskan dalam kitab Tanbih. Ini kitab-kitab ulama Syafi'iyah. Andai orang berniat bersuci saja, tidak mengatakan bersuci dari hadas, menurut qaul yang sahih wudhunya tidak mencukupi. Nah, karena kalau mencukup, karena dia bersuci saja, nawaitu sengaja aku bersuci, ya. Sengaja aku bersuci karena Allah Ta'ala. Nah ini kan perkataan seperti kan masih gantung. Bersuci apa? Suci dari hadas kecil atau hadas besar? Biasanya dalam fikih sesuatu yang masih memunculkan pertanyaan tak bisa dipahami itu tak dibolehkan. Sengaja aku bersuci. Bersuci apa? Makanya bahasanya juga dirab al-hadas, mengangkat hadas, bersuci dari hadas gitu ya. Kalau di pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i, ya, tidak mencukupi, artinya tidak dibolehkan, ya. Ini ijtihad, pemahaman. Demikian juga diterangkan dalam kitab Tanbih sudah. Sebab bersuci itu ada kalanya dari hadas dan ada kalanya dari najis. Karena kata-kata bersuci itu bisa juga suci dari najis, suci dari hadas, suci dari najis, suci dari hadas, gitu ya. Maka nanti karena dia masih ambigu, maka kita disunnahkan, ya. Kalau tidak mencukupi sebenarnya bisa juga kalau kerasnya batal, ya. Makanya kita cari yang ihtiyatnya. Dalam fikih ini ihtiyat itu kita hati-hati, artinya kita amalkan saja.
Walaupun dia pendapat, supaya sempurna ibadah kita amalkan saja. Ya. Andai kata orang hanya berniat wudhu saja, sah wudhunya, nawaitul wudu lillahi ta'ala. Itu singkat yang saya sebut tadi. Sengaja ke wudhu karena Allah. Karena wudhu itu sudah dipahami. Wudhu itu fungsinya untuk sholat, untuk membuang hadas kecil. Itu aja kan. Jadi kalau kita niat wudhu saja, mau ringkas, nawaitul wudu lillahi ta'ala. Ya Allah, aku wudhu karenamu ya Allah. Ya. Ini menurut pendapat yang sahih. Lain dengan orang mandi jenabah, berniat dengan hanya mandi saja tak cukup. Tapi kalau mandi, sengaja aku mandi karenamu ya Allah, nggak boleh. Mandi apa? Itu kan masih memunculkan pertanyaan. Entah mandi kembangnya dia kan. Jadi mandi jenabahnya disebut, Pak. Kalau wudhu saja boleh. Kalau mandi tidak boleh. Maka mandi lirab al-hadasil akbar. Ya Allah, saya aku mandi untuk membuang hadas besar, gitu ya. Jadi niatkan. Kadang-kadang kita lalai mandi-mandi saja. Niat itu kan sebenarnya, makanya kadang-kadang karena niat ini diwajibkan ulama fikih supaya mantap hati kita, tak ada lagi keraguan-keraguan, dilapaskan dia. Jadi lapas niat itu membantu yakinnya hati. Kalau sudah kita lapaskan berarti kita nggak lupa kan berniat kan, Pak? Ya kan? Tiba-tiba mandi aja kita lupa niat. Kadang-kadang begitu kalau nggak dilapaskan. Tapi begitu kita lapaskan, mantap hati kita itu. Wah, nggak lupa kita tadi niat. Nah itu maka disunahkan dilapaskan. Karena kewajiban niat tadi ya. Imam Al-Mawardi membedakan antara wudhu dengan mandi. Kalau wudhu tak ada yang berlaku untuk selain ibadah, tak seperti mandi. Andai kata orang itu berniat menghilangkan hadas dan untuk membolehkan segala yang menghalang, maka niat demikian itu adalah niat yang boleh mencakup segala-galanya. Jadi, ya Allah, aku mandi hadas besar, menghilangkan larangan untuk ibadah, gitu pun boleh. Karena dia, kalau kita hadas besar tak boleh sholat kan. Tak boleh tawaf, tak boleh puasa. Bagaimana dengan orang berpenyakit? Kalau dengan orang berpenyakit, kencing terus menerus, atau perempuan keluar darah kotornya terus menerus, darah mustahadah, bukan haid, darah kotor. Ya, kalau berwudu niatnya ialah membolehkan segala yang menghalang menurut qaul yang sahih. Ini penguat yang tadi, Pak. Jadi kita berniat itu untuk membolehkan supaya kita sholat. Jadi duduk niatnya itu, duduknya itu waktu mau sholat aja. Tidak disebut dengan raf'al hadas. Kenapa? Karena hadasnya terus menerus, nggak bisa hilang. Sebab hadas orang tersebut terus menerus dan nggak bisa hilang. Nah, gitu kan? Jadi niat duduknya tadi untuk membolehkan kita melaksanakan ibadah sholat. Kenapa begitu pendapat ulama fikih, Pak? Itu kan kalau kita nggak mahir, kita anggap kayak akal-akalan. Begitulah rincinya ulama fikih. Sebenarnya bahasa itu muncul dari mana? Kalau kita analisis, munculnya dari la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tak membebani yang di luar kemampuan kita. Kita kan nggak mampu mencegah darah penyakit itu, Pak. Dia keluar sendiri. Kita nggak mampu mencegah penyakit, mau buang air aja netes terus, ya kan? Nggak mampu kita, memang penyakit. Maka Allah tidak membebani yang di luar kemampuan kita. Ya sudah, sholat. Wudhu saja sholat. Oh ya biarin aja pas sholat, keluar nggak apa-apa. Tapi niat kita supaya bisa sholat. Bukan buang hadas. Nah itu pula, Pak. Karena hadasnya nggak hilang dia najisnya. Dibolehkan. Karena dalam keadaan darurat. Nah, gitu ya. Nah, ada orang nggak mau dia sholat, Pak, selamanya. Gitu ada juga. Tapi mazhab Syafi'i menyuruh kita sholat. Ya bayangkan Bapak kalau sakit kita terus kencing-kencing aja nggak sholat-sholat, gimana tuh? Repot juga kan? Nah, kalau mazhab Syafi'i udah sholat aja, wudu niat untuk sholat. Ada yang mengatakan wajib mengumpulkan antara niat menghilangkan hadas dan niat untuk membolehkan segala yang menghalang. Nah, inilah namanya pendapat. Sebagian ulama katakan tadi ya tetap aja
membuang hadas dan membolehkan kita untuk sholat. Nah, bahkan ada lagi pendapat ulama Syafi'iyah, udah boleh salah satunya pun jadilah, gitu ya. Jadi dari yang pendapat yang utama tadi, kemudian pendapat pilihan, dan maka dalam fikih ini perbedaan-perbedaan puruk begini, kecil-kecil begini, ulama fikih itu tidak ada bid'ah, sesat, tidak begitu hukumnya. Nah, karena itu termasuk puruk, bagian-bagian cabang. Dalilnya nggak ada, dalil qat'inya, dalil rincinya nggak ada dari Nabi, Pak. Nggak ada hadisnya. Nah, kalau nggak ada hadisnya, ulama berijtihad, dipahami dari petunjuk umum ayat, petunjuk umum hadis. Maka saya sebut tadi, dari manalah munculnya itu? Dibolehkan kita itu untuk sholat, suruh wudhu sholat. Padahal kan buang air terus. Nah, pasti munculnya dari ayat tadi itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Cuma di sini tak disebutkan, tapi bisa kita pahami secara fikih. Ulama fikih begitu, karena sesuatu yang di luar kemampuan kita sudah jadi boleh. Nah, itulah maka muncul nanti kaidah fikih ad-daruratu tubihul mahdzurat. Sesuatu yang terlarang, ya, kalau dalam kondisi darurat jadi boleh. Darurat nggak bisa lagi. Jadi boleh dia kan. Kemudian ada cabang permasalahan. Syarat niat supaya dianggap sah harus mantap. Jadi andai kata orang ragu-ragu apakah dia sudah berhadas atau belum, ini tidak sah niatnya. Kemudian dia berwudu karena untuk berhati-hati. Setelah itu ia yakin sudah berhadas, maka wudunya tidak dianggap sah. Menurut qaul yang ashah, yang lebih sahih. Udah, anggap saja batal wudu kita. Aku wudu gitu. Ini pendapat juga. Ya, pendapat. Artinya niat itu nggak boleh disertai keraguan. Karena kalau ragu-ragu itu sama kayak kita sholat, ragu-ragu kita kan. Nggak boleh mantapkan. Nah, 3 apa 4, 3 atau 4. Nah, nggak bisa sholat kita nanti. Mantapkan, masih 3, tambah 1 lagi. Nah, udah, nanti di sujud baru sujud sahwi. Ya, kalau 3 atau 4, 3 atau 4, kita nggak ruku-ruku nanti kan? Nggak sujud sholatnya. Jadi dalam ibadah nggak boleh ragu-ragu, dalam niat terutama nggak boleh ragu-ragu, ya. Nah, tapi kalau ada orang yakin dirinya sudah berhadas, tapi ragu dia, aku tadi udah wudu belum ya? Udah wudu belum ya? Kemudian dia berwudu, wudunya sah. Nah, itu bedanya. Ya. Niatnya tadi nggak boleh ragu. Tapi kalau dia yakin berhadas, nggak ragu dia berhadas. Cuman dia yang ragunya udah wudu atau belum ya gitu. Nah, kan ada kadang gitu. Apalagi kita udah tua kan kadang lupa kan. Udah wudu tadi belum ya. Nah, maka dia wudu lagi, wudunya sah. Nah, itu pula bedanya, Pak. Kalau tadi dia ya ragu-ragu apakah dia sudah berhadas atau belum. Itu kan lagi ragu dia, itu bedanya. Udah hadas, udah batal nggak uduk tadi, batal nggak uduk tadi, itu nggak boleh. Maka dalam fikih nanti ada namanya syar'u man qablana. Syar'u man qablana itu bukan syar'u man qablana, ada istilahnya istishab, istislah gitu ya, istishab. Istishab itu gini, kembali ke asal. Tadi kita asalnya apa? Asalnya suci. Kita ragu-ragu berhadas apa belum? Yakinkan saja kita sudah bersuci. Nah, gitu. Kan ragu kita, nggak yakin kita sudah batal wudhu kita. Yakinkan kita sudah berwudhu. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke, kemudian berikutnya ya. Permasalahan berikutnya, andai orang itu berwudu lalu ada bagian sedikit terlupakan pada basuhan yang pertama, kemudian pada basuhan yang kedua atau ketiga, bagian yang sedikit itu ikut terbasuh, maka wudunya orang tersebut sah. Menurut qaul yang sahih, ini tidak terlalu masalah ya sebenarnya. Kemudian kita ambil rukun pertama ini.
Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Nah, sesudah niat, maka yang kedua kita lakukan adalah faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Ya. Apa yang dimaksud dengan wajah? Sebelum kita masuk tafsir, ini ada hadisnya supaya enak deh ya. Ini hadis tentang wudu. Dari Human radhiyallahu anhu bahwa Utsman radhiyallahu anhu meminta untuk diambilkan wudu. Ini cara wudu Utsman yang diajarkan Rasul. Utsman mencuci kedua telapak tangannya. Ini sunnah, bukan rukun ya. Bukan fardu. Cuci kedua telapak tangannya, kemudian kumur-kumur. Sunnah. Dalam banyak sapi kumur-kumur, kemudian masuk air ke dalam hidung, insyikok. Nah, ini kotoran di hidung, kotoran di tangan, kotoran di mulut, kotoran di hidung, dan mengeluarkannya kembali, lalu membasuh wajahnya. Ini yang wajib. Basuh wajah 3 kali, mencuci tangan kanan hingga siku 3 kali. Ya. Saya heran kemarin Pak, ada ustazah kondang, saya tak sebut nama lah ya. Dia katakan 3 kali itu gini, udah basuh muka sekali, tangan sekali, 2 kali. Udah itu basuh muka lagi, tangan, kaki lagi, basuh muka lagi, tangan. Itu maksud 3 kali. Itu salah, entah dari mana dapatnya itu Pak. Itu ustazah kondang. Kaget saya, ngajarin orang bodoh begitu. 3 kali itu, ini aja langsung 3 kali. Kok 3 kali wudhu? Wudhu ini muka, tangan, ya, kepala, kaki, balik tangan lagi, balik wajah lagi, tangan, kepala, kaki, balik lagi, wajah lagi. Bukan begitu 3 kali. Salah itu. Nggak tahu kita siapa gurunya itu. Masa kajian wudhu Ustadz kondang gitu tak paham. Nah, itulah bahayanya kadang Pak kalau tak berilmu kan. Apalagi menjadi panutan orang ramai. Atau mengerti kita. Kalau nggak ngerti gak usah diajarin, sesat orang dibuatnya. Membasuh wajahnya 3 kali, mencuci tangannya hingga siku 3 kali, dan demikian juga tangan kiri. Sampai siku 3 kali, kemudian mengusap kepala. Kemudian mencuci kaki kanan hingga mata kaki. Sebanyak 3 kali, dan demikian juga kaki kiri. Lantas berkata, aku melihat Rasulullah SAW berwudu. Nah, inilah kata beliau, Utsman bin Affan ini kan, seperti wudu yang telah kulakukan ini. Muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Itu ringkasnya. Nah, kemudian kita jelasin begini, ya. Idza qumtum ila shalat, kemudian apabila kamu mau salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah mukamu, wajahmu. Apa yang dimaksud dengan wajah? Nah, ini hati-hati kita Pak. Al-Quran, hadis itu tidak memerinci wajah itu mana. Ada orang basuh wajah Pak, mohon maaf ya, gini-gini kan saya mukanya. Sah nggak itu? Gini-gini kan saya wajah. Nah, dah selesai. Sah nggak itu duduknya? Secara fikih tidak sah. Nah, maka disinilah perlu untuk menyempurnakan amal soleh itu, itulah perlu kita fikih. Ya. Nah. Dalam membasuh muka diwajibkan meratakan air. Batas-batas muka ialah mulai dari permulaan bidang dahi hingga hujung dagu untuk ukuran panjang buang. Bidang dahi ini sampai ujung dagu, ini wajah. Nah. Gitu kan? Ini mazhab Syafi'i fikihnya. Kalau yang saya tampilkan ini untuk tambahan wawasannya, ini tafsir ahkam, ya, tafsir ayat-ayat hukum. Buku saya belum selesai. Jadi di ujung sini, ujung tubuh sampai sini, ya. Ini dari segi panjangnya.
Kemudian dari mulai telinga yang satu sampai telinga yang lain untuk ukuran lebarnya. Nah, saya buka nih Pak. Untuk telinga dari sini, kan ada ini kan? Ya, pangkal telinga ini sampai kemari. Nah, jadi itulah dibasuh. Nah, jadi jangan gini. Jadi wudhunya jangan gini-gini aja Pak. Ah, perhatikan ininya. Sampai sini. Jadi kenakan semua. Sampai ujung sini. Ini yang disebut wajah. Kenapa disampaikan begini? Supaya sempurna Pak. Kalau bapak-bapak begini, tidak bisa dipastikan ini sah. Begitu loh. Kalau ulama fikih mengatakan nggak sah. Karena wajah itu yang dimaksud wajah bukan depannya aja. Dan di sini wajah disebut bukan sebahagian wajah. Tak ada bahasa Tuhan sebagian wajah. Sapulah wajahmu. Berarti semua wajah. Yang mana yang wajah itu? Nah, inilah perlunya fikih tadi. Untuk menyempurnakan. Ya, dari ujung ini tumbuh rambut sampai dagu, jenggot ini, baru dari ujung telinga, pangkal telinga sampai pangkal telinga kanan ke telinga kiri. Nah, itulah yang dimaksud dengan wujuhakum. Ya. Tempat mengerik rambut yang ada di kanan kiri dahi tidak termasuk muka. Tempat, nah ini disebut tempat mengirik rambut di kanan kiri dahi. Mana kanan kiri dahi ngirik rambut ini? Nah, ini tidak termasuk muka. Nah, ngirik rambut. Jadi dari sini saja. Nah, sini yang ujung-ujungnya ini kiri-kirinya ini nggak usah. Nggak masuk muka. Yang penting dia dari sini ya, wajah kita nih. Nih. Ujung-ujung kirinya itu tidak. Ini pendapat Mazhab Syafi'i. Kedua, pelipis tidak termasuk muka menurut qaul yang sahih. Nah, mana pelipis? Pelipis mata. Namun Imam Rifai dalam kitab Muharrar mentarjikan adanya pelipis dua. Itu termasuk bahagian muka. Ini perbedaan pendapat. Ya, kalau beda pendapat gini, nggak ada masalah karena memang ijtihad ya. Kemudian rambut yang tumbuh pada wajah itu ada dua macam. Rambut yang tidak keluar dari perbatasan wajah, rambut yang keluar dari perbatasan wajah. Rambut yang tidak keluar dari batas muka, ada kalanya yang langka tebalnya dan ada kalanya tidak langka. Rambut yang langka tebalnya seperti rambut alis, kanan kiri, bulu mata, kumis, kanan kiri, dan rambut yang tumbuh pada kedua pipi bagian tepi, yaitu berhadapan dengan kedua belah telinga antara pelipis dan rambut cabang. Rambut-rambut tersebut wajib dibasuh semua. Jadi rambut-rambut yang di dalam muka ini termasuk di sini kan, apalagi kita sering cukur bertumbuhan di sini Pak. Hanya masih dibasuh semua. Hanya masuk dalam muka. Ya, dalam wajah. Baik, saya kira itu saja dulu. Ya, sampai wajah nanti kita lanjutkan lagi minggu depan untuk rukun yang ketiganya. Karena sudah Isya. Ada yang mau bertanya Pak?